Ustadz Haji Kusno MPDI. Beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi nikmatil iman wal islam wa arsyadana bi hikmati syariatihi matluban fil Qur'an. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud an Mu'adz bin Jabal kama qala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. As-shaimun, hamba Allah yang sedang menunaikan ibadah puasa. Pertama, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui usaha yang optimal di dalam menjunjung tinggi menegakkan agama Allah, imtitsali awamiri wastinabi nawahi, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menghindari, menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, semata taqarruban ilaihi, sebagai upaya kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dihadirkan dalam kehidupan umat manusia sepanjang zaman sebagai inspirator, teladan, panutan di dalam mewujudkan kehidupan yang rahmatan lil alamin, dalam rangka mewujudkan kehidupan manusia yang penuh welas asih, yang bisa saling hormat menghormati, harga menghargai satu dengan yang lain, yang saling bisa membahagiakan dan menyenangkan dengan ajaran dan percontohan yang diberikan olehnya buat kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini, saya kira tidak berlebihan jika saya sampaikan bahwa setiap dari kita senantiasa mendambakan untuk mendapatkan kehidupan yang mulia, meraih kehidupan yang bahagia, dan mendapatkan kehidupan yang selamat, tidak hanya di dunia tetapi juga kelak di akhirat, di saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, harapan dan impian kita seperti itu sebenarnya merupakan bagian daripada insting naluri manusia, yang mana Allah ciptakan manusia itu sebagai makhluk yang paling mulia dan cinta pada kemuliaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami cipta manusia itu dalam kesempurnaan kemuliaan ciptaannya. Ciptaan yang paling baik, yang dibanggakan dan dielu-elukan oleh Allah di
di hadapan makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu kemudian diberikan kemampuan kecerdasan melebihi dari makhluk yang lain untuk bisa merespon terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekelilingnya. Lalu dengan kecerdasan akal dan kejernihan hati yang ada pada dirinya, dia bisa memilah dan memilih langkah yang tepat dan benar untuk menuju kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan hidupnya. Namun dunia ini ada sebuah panggung sandiwara di mana Allah gelar ragam peristiwa dan kejadian untuk menguji terhadap siapapun manusia itu, agar diketahui siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang semu atau palsu di dalam membawa dirinya untuk istiqomah meniti jalan kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan hidup. Maka ujian itu dipampangkan oleh Allah di hadapan manusia, dan manusia harus mampu melakukan pemilahan dan pemilihan sikap laku agar tidak terjerumus di dalam kekeliruan dan kesalahan yang berkepanjangan. Dan andaikan dia salah pilih dalam bersikap, dia bisa segera untuk tubuh ila Allah taubatan nasuha. Karena itu Allah berikan syariat agama agar manusia ini bisa hidup dengan mulia, bisa hidup dengan bahagia, dan bisa hidup dengan selamat. Maka perintahnya adalah hendaklah setiap dari kita manusia yang ingin untuk mendapatkan hidup bahagia, hidup mulia dan hidup selamat selalu melandasi pilihan-pilihan sikap lakunya dalam kehidupan dunia ini dengan agama yang diberikan oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Dzalika wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian itu agama yang diberikan oleh Allah sebagai syiar-syiar yang perlu ditegakkan dalam kehidupan manusia, dan ketika manusia menegakkannya dengan baik, maka akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat. Satu di antara sekian rambu-rambu yang diberikan oleh Allah untuk ditegakkan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang sudah mengenal agama Islam, sebagai penganut dan pengamal syariat Allah, adalah puasa yang kita jalankan sudah hampir 10 hari ini. Maka ujung daripada puasa itu, sebagaimana firman Allah adalah la'allakum tattaqun, agar kita bisa meraih kedudukan yang mulia, kedudukan yang membawa kita bahagia, kedudukan yang membawa kita menjadi selamat hidup dunia dan akhirat. Imam Al-Bushairi di dalam sebuah riwayat menceritakan bahwa terkait dengan upaya manusia untuk membawa dirinya menjadi orang yang bertakwa, mendapatkan makom kedudukan yang mulia di sisi Allah melalui ibadah puasa, maka ketakwaan itu mengandung 3 unsur yang mesti kita peroleh dalam amaliyah Ramadan kita, utamanya di saat kita puasa. Yang pertama adalah tawadhu. Orang yang melakukan ibadah puasa mesti tumbuh sikap rendah hati, rendah diri, dalam arti bisa menempatkan di tengah komunitas masyarakatnya menjadi sosok yang paling berkedudukan rendah di hadapan mereka, tidak sombong dan tidak congkak, tidak membangga-banggakan diri apa karena ilmu, karena kedudukan, pangkat, jabatan, karena harta kekayaan atau karena keturunannya. Tidak ada sedikit pun kebanggaan yang patut disombongkan di hadapan orang lain, karena sesungguhnya semua manusia adalah anak cucu Adam alaihissalam. Semua manusia tercipta dari tanah. Semua manusia akan kembali ke tanah secara fisik atau jasmaninya, dan yang akan menjadi karakter khusus terletak kepada kepribadian atau akhlaknya. Yang satu di antaranya adalah tawadhu di dalam jalan hidup ini. Maka ketika orang puasa diajari agar tidak bikin gaduh, agar tidak bikin kisruh, tidak menjadi pembangkit permusuhan, kebencian,
tidak saling untuk menista satu dengan yang lain. Diajarkan bahkan ketika diajak bertengkar sekalipun, dia mengatakan, inni mru'un shaimun, saya adalah orang yang sedang menunaikan ibadah puasa. Punya kendali diri yang kuat dan kokoh, tidak mudah terpancing oleh situasi dan kondisi, dan juga tidak menjadi penyebar kebencian dan permusuhan dan kegaduhan dalam kehidupan masyarakat. Maka afsus salam liman arafta alam ta'rif. Puasa harus mampu menyebarkan kita sebagai sumber kebahagiaan bagi orang yang kita kenal ataupun orang yang belum kita mengenal. Tawadhu, Allah berjanji jika orang merendahkan diri di hadapan orang lain, maka ia akan angkat martabatnya lebih tinggi dari yang lain itu. Bayangkan orang yang pangkatnya tinggi, kekayaannya berlimpah, kedudukannya luar biasa, keturunannya mewah, megah, orang khusus, tapi ketika berkomunikasi menempatkan dirinya sebagai orang biasa, jauh lebih terhormat daripada orang yang larat, tidak berilmu, tidak punya keturunan yang bagus, tetapi congkak dan sombongnya luar biasa. Alhamdulillah. Maka kesombongan itu hanya milik Allah, jangan direbut agar kita tidak menjadi orang yang tidak pantas masuk ke dalam surga. Rasul mengatakan orang yang di hatinya ada sekecil baroh atau biji sawi, ada kesombongan, maka tidak layak untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua, Imam Al-Qushairi mengatakan bahwa ketakwaan itu mengandung unsur qanaah, selalu merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk memenuhi kebutuhannya, tidak tamak, tidak rakus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rusaknya kehidupan sosial, ekonomi yang sedang terjadi di bulan manapun sungguh karena manusia tidak mampu mengendalikan hawa keserakahannya. Oleh karena itu, puasa membawa kita untuk bisa mengendalikan diri. Fa amma man khafa maqama rabbi wa nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Maka puasa yang benar itu bisa mengantarkan pelakunya, pengamalnya untuk bersikap qanaah. Seberapapun yang dia terima dari Allah, bisa berbagi dengan orang lain, tumbuh kepekaan dan kepedulian dengan sama. Bersedekah, berinfak, tidak menunggu kaya. Karena apa? Kita diajari ketika kebutuhan yang kita asuh itu kurang, tubuh ada kelemahan, tubuh ada keringkihan. Maka jika itu tumbuh dalam jiwa kita, maka sendiri peduli peka kepada orang yang membutuhkan, itu akan bisa berkembang bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita mampu membawa kita menjadi orang yang qanaah, tidak tamak, tidak rakus. Karena sebanyak apapun yang kita ambil dari kehidupan dunia ini, Rasul mengibaratkan ibarat meneguk air lautan, semakin banyak diminum, haus dan dahaganya akan semakin besar. Orang yang mendapatkan kekayaan berlimpah dan selalu ingin mendapat lebih, tidak akan pernah puas dengan apa yang dia terima dari Allah. Bak pepatah, seperti ayam bertelur di lumbung padi, tapi mati karena kelaparan. Anugerah sudah banyak dia terima, tapi hidup tetap dalam penderitaan. Itu orang yang tamak. Maka puasa mengajarkan kita qanaah. Yang ketiga, yang terakhir, wiqayah. Orang yang puasa akan memiliki kemampuan untuk menjaga kehormatan dirinya luar biasa. Tidak menjadi peminta-minta kepada selain Allah. Karena dia sadar betul amalia puasanya adalah lillah, as-shaumuli wa ana azibi. Semua dipertaruhkan hanya untuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua digantungkan hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka lapar, haus merupakan hal yang biasa dalam hidup ini. Tidak sampai membawa dia goyah untuk bersandar kepada selain Allah. Maka orang yang mampu menjaga kehormatan dirinya senantiasa arif dan bijak di dalam bersikap. Dan kemudian dia akan selalu berorientasi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu di antara pandangan Imam Al-Qushairi ketika memberikan makna la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa dengan amaliyah Ramadan kita, utamanya puasa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa li jami'il muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur